mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik rahiman wa rahmatullah. Alhamdulillah boten kesupen monggo kita tansah ngunjukaken syukur wonten sampun Allah ingkang sampun paring dumateng kula lan panjenengan sami nikmat ingkang kathah. Mugi-mugi Allah tansah nambah nikmat-nikmat kula lan panjenengan sami, nambah rezeki kula lan panjenengan sami, amin Allahumma amin. Nambah yuswa kula lan panjenengan sami wonten kesaenan, amin Allahumma amin. Kanthi syukur dumateng Allah, mugi-mugi Allah tambah nikmat-nikmat kala wau. Salajengipun kita tasih bahas nggih menika tazkiyatun nafs napa ingkang dipun kembalaken Syekh Dr. Ahmad Farid saking tulisan Ibnu Rajab, Ibnu Qayyim lan ugi Imam Ghazali, lan sak menika tasih bahas babagan masalah syukur. Lan sak menika kita dumugi halaman 116. Ya. Tenggundi dipun sebataken wonten Sahih Bukhari lan ugi Muslim pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam piyambakipun anggenipun salat sunnah qiyamul lail kala wau ngantos suhune menika pecah-pecah, ngantos bengkak. Sehingga itu menunjukkan bahwasanya beliau betul-betul sangat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tampak ketika istrinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menanyakan hal itu. Engkau melakukan semua ini padahal Allah telah mengampunimu semua dosa baik yang sudah maupun yang akan berlalu. Beliau menjawab, tidak pantaskah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur. Dados anggenipun nglampahi kula wong boten sanes amargi syukur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dumateng Allah Subhanahu wa taala. Semanten ugi napa ingkang dipun sebataken dumateng sahabatipun nggih menika Mu'adz bin Jabal. Teng pundi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, wallah inni la uhibbuka fala tansa an taqula dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Demi Allah, aku teman-teman tresnani kowe he Mu'adz, mula saben-saben salat kono mau ana mburine aja lali anggon musira kono mundonga marang Allah, ya Allah panjenengan paringi pitulungan supados tansah imut dumateng panjenengan lan syukur dumateng panjenengan, lan ibadah kanthi sae dumateng panjenengan. Menika hadis-hadis ingkang dipun Imam Ahmad, Hakim lan sanes-sanesipun. Syukur adalah pengikat nikmat dan penyebab bertambahnya nikmat. Oleh karena itu Umar bin Abdul Aziz berkata, ikatlah nikmat-nikmat Allah dengan bersyukur kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dadi nek kita syukur niku badhe dipun tambah nikmat ingkang sampun kita tampi. Dalile napa? Wonten surat Ibrahim 18 ayat 7.
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Menawa sira syukur marang ingsun bakal tambah nikmat ingsun marang sira. Nanging menawa sira kono mau kufur, sak temene azabku kono mau temen gedhe. Keras, berat menika. Sehingga Ibnu Katsir kalau wong ngendikaken wonten tafsiripun, menawa kowe kufur Allah kono mau gampang anggone njabut nikmat-nikmat kang sira tampa. Kados sering kita sebataken. Kalau wingi sampun kita singgung naminipun syukur niki wonten pinten? Wonten 3. Nggih. Sepindah syukur mawi manah. Manah kalau saestu ngakeni pilih nikmat-nikmat menika saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apa wae kang sira tampa kuwi sejatine saka ngarsane Allah. Surat An-Nahl 16 ayat 53. Lajeng muji dumateng nikmat Allah kala wau. Adik-adik bisa bahasa Jawa ndak? Sulit. Kalau sulit tak bahasa Melayu saja. Yang kedua yaitu memuji atas nikmat Allah Ta'ala. Jadi hamba yang bersyukur kepada Allah Ta'ala ialah hamba yang senantiasa bersyukur dengan lisannya, menyebut-nyebut nikmat Allah, senantiasa memuji Allah Ta'ala atas nikmat tersebut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmatmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Surat Ad-Duha 93 ayat 11. Demikian. Jadi disebut-sebut bukan untuk pamer, bukan untuk kesombongan, tapi tahaddus bin nikmah. Ini membicarakan nikmat Allah. Itu biasa disampaikan pembelajaran dari para ulama maupun sahabat. Tahaddus bin nikmah. Hal itu tidak boleh dilakukan apabila orang-orang di sekelilingnya itu orang yang hasad, orang yang dengki. Ini hendaknya tidak dilakukan. Kemudian yang ketiga, menggunakan nikmat kalau wau, syukur kalau wau, untuk beramal soleh. Ini yang harus kita ketahui. Di mana banyak sekarang ini orang yang mengatasnamakan syukur tetapi tidak dipergunakan untuk amal soleh. Kemarin sempat kita singgung betapa banyak orang sekarang ini yang mengungkapkan rasa syukur atas kemerdekaan, tapi caranya banyak yang keliru. Ada yang mengundang organ tunggal, campur sari, demikian pula perlombaan yang tidak mencerminkan nilai-nilai Islam ataupun jauhnya dari adab-adab Islam. Adalah para pejuang kita mereka mengakui nikmat kemerdekaan itu atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hajam di sini nanti disebutkan di mana syukur adalah salah satu pengikat nikmat dan penyebab bertambahnya nikmat tersebut. Kemudian Ibnu Abi Dunya meriwayatkan bahwa kepada seorang laki-laki dari Hamzan, Ali bin Abi Thalib berkata, sesungguhnya nikmat itu berhubungan dengan syukur.
Sedangkan syukur itu berkaitan dengan mazid, penambah nikmat. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Maka mazid dari Allah tidak akan terputus sampai terputusnya syukur dari hamba. Kalau paling contoh nih, bagaimana kaum Sabah itu mendapatkan limpahan nikmat, Pak. Jadi negeri Sabah itu konon itu negeri yang berkah, yang melimpah. Nek cara bahasa kita niku gemah ripah loh jinawi. Nggih. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sampai disebutkan dalam sebuah tafsir di mana seorang masuk ke dalam kebun tanpa mengulurkan tangan untuk memetik, ya, dengan mengangkat tenggok, ya, bakul, keluar dari kebun ini sudah penuh dengan buah-buahan tanpa memetik, saking makmurnya buah-buah yang segar, buah-buah yang nikmat. Tapi berjalannya waktu, penduduk Sabah ini mulai kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai kufur, sehingga apa? Allah utus seekor tikus niki ngodos-odos bendungan Ma'arib, ya, membuat lubang-lubang di, ya, bendungan, sehingga apa? Bendungan itu akhirnya luluh lantak, ya, pecah dan terjadilah banjir bah. Sehingga apa? Pohon-pohon, kebun-kebun yang dipenuhi dengan pohon yang penuh dengan buah-buah nikmat itu berubah menjadi pohon-pohon yang tidak ada buahnya kecuali pahit dan duri-duri. Niki Bapak, Ibu, ya. Dari mana kita bisa mengambil pelajaran orang-orang Sabah itu kufur, ya, terhadap nikmat? Karena berubahnya mereka, ya, yang seharusnya terus bersyukur dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya seperti itu. Ketika orang itu tidak lagi menggunakan nikmat pada keridhaan Allah, maka yang terjadi adalah bencana dan musibah. Seperti juga negeri kita ini. Kalau kita bersyukur, kita kelola dengan sebenar-benarnya, seperti negeri kita itu negeri yang kaya. Dari sektor pertambangan satu saja, Freeport itu, sampai seorang tokoh yang berinisial MD itu berkata, umpama dikelola dengan benar, dengan cara yang baik, semuanya amanah, maka setiap orang dalam satu bulan itu akan mendapatkan 20 juta tanpa bekerja. Coba bayangkan Pak, itu cuma satu sektor pertambangan emas. Belum lagi minyaknya, belum lagi nikelnya, belum lagi hutan-hutannya, sawitnya, dan lain sebagainya. Sebenarnya negeri yang kaya. Oleh karena itu kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa berusaha memperbaiki dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian Hasan Al-Basri berujar, perbanyaklah menyebut nikmat-nikmat Allah, sesungguhnya itu adalah kesyukuran. Jadi kita itu sering-sering saja menyebut nikmat Allah. Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, madang jangan bening, sambal korek, gereh goreng seger. Alhamdulillah. Itu kita syukuri. Entene mung sambal karo tempe, alhamdulillah.
Kita syukuri. Nggih. Aja nganti kaya apa iki metune kok mung ngene tok. Jangan. Nanti kalau kita kufur, Allah mampu untuk mencabut hal itu. Allah telah memerintahkan nabinya untuk menceritakan nikmat Rabb-nya. Dia berkata, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits." Dan adapun tentang nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Jadi disebut-sebut. Allah menyukai apabila hamba tersebut itu menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, sedikit sekali orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh umpamanya ya, kita itu makan. Rasulullah menyebutkan, "Innallaha la yarda 'anil abdi ayyakulal akalata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba syarbata fayahmadu 'alaiha." Sesungguhnya Allah itu sangat suka kepada hamba yang mengucapkan tahmid alhamdulillah sesudah makan maupun minum. Kita sepele. Ning kelolaan panjenengan san niku kirangan saged ajak napa badan. Ajak napa badan? Insyaallah. Bahkan tertimpa sesuatu apapun itu hendaknya kita bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Dalam hadis yang lain, man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza warzaqanihi min ghairi haulin minni wala khawla wala quwwa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang makan kemudian dia mengucapkan alhamdulillah alladzi at'amani hadza warzaqanihi min ghairi khawlin minni wala quwwa. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini dan memberi rezeki kepadaku tanpa daya serta kekuatan dariku, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi nikmat Allah itu hendaknya kita sebut-sebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyukai terlihatnya bekas-bekas nikmat kepada hamba-hambanya itu. Itu adalah syukur dalam wujud perbuatan. Contohnya, seandainya seseorang itu berpakaian bagus namanya. Bagaimana? Apakah itu juga termasuk syukur? Iya. Itu termasuk syukur. Nah, bagaimana dengan hadis Rasulullah SAW? Man tarakal libas tawadhu'an lillahi wa huwa yaqdiru alaihi da'ahu Allah yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyirahu min ayyi khulalil imani sya'a yalbathuha. Barang siapa yang meninggalkan pakaian yang bagus disebabkan tawadhu, merendahkan diri di hadapan Allah, sedangkan ia mampu, niscaya Allah memanggilnya pada hari kiamat nanti di depan makhluk-makhluknya dan disuruh memilih pakaian mana saja yang dikehendaki untuk dikenakannya. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad dan juga Abu Thahir mengatakan bahwa sanad ini hasan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menerangkan hadis di atas dalam Riyadhus Shalihin, yang mensyarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi. Apakah kita langsung pahami demikian saja? Tidak. Jadi jika seorang berada di tengah-tengah orang-orang yang hidupnya sederhana, maka janganlah dia berpenampilan terlalu mewah. Kalau ia mengambil sikap tawadhu, rendah diri, maka berpakaian seperti itu tidak menjadikan hati mereka kerdil dan juga bukan tanda sombong. Inilah membuat seseorang mendapatkan pahala yang besar.
Dadi nek awake dhewe mbok menawi wonten pelosok nggih, kemudian di situ orang-orangnya kok ketoke sami napa kusut, pakaian mereka nggih ketok amoh-amoh dan sebagainya, maka kita berusaha tidak jauh dari mereka. Namun jika berada di sekitar orang yang berpakaian bagus, maka lebih pantas dia memakai semisal mereka, karena itu jamil atau indah, dan Allah mencintai keindahan. Oleh karena itu disebutkan dalam satu hadis, innallaha yuhibbu ayyura atharu ni'matihi ala abdihi. Sesungguhnya Allah itu suka melihat tampaknya bekas nikmat Allah kepada hambanya. Menika hadis riwayat Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Thahir menika ngendikaken menika hadis sahih. Mila Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan, hendaknya setiap orang sederhana dalam setiap aktivitasnya. Hendaklah ia sederhana dalam pakaian, makan dan minum, namun jangan sampai ia menyembunyikan nikmat Allah. Dadi welasane tiyang sanes. Nggo klambi ketok kusut-kusut, amamot jane klambine sing anyar-anyar kuwi ra tau dienggo nang lemari. Ini juga tidak benar. Orang-orang ben duwe rasa melas. Apalagi nyata-nyata dia menipu manusia. Tuh kok iso nipu manusia nggih fatah sak menika. Bahkan menjadikan profesi, jane miliarder, jane nggih omahe gedhong tingkat ning nyat gayange ngemis. Enten to niki? Nggo klambi sing elek-elek. Betake napa niki? Ben diwelasi tiyang sanes agar dikasihani orang lain. Ini larangan keras di dalam agama kita. Jika nikmat tersebut berupa harta, maka Allah sangat senang jika hamba memanfaatkan nikmat tersebut untuk berinfak, bersedekah dan menolong dalam kebaikan. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian adalah Abu Al-Mughirah, jika ditanya tentang kabarnya, beliau menjawab, pagi ini kita tenggelam di dalam nikmat tetapi lemah di dalam bersyukur. Ini ungkapan yang sangat baik. Kenapa? Merasa dirinya kurang di dalam bersyukur kepada Allah. Rabb kita menampakkan cintanya kepada kita padahal dia tidak membutuhkan kita, sedangkan kita menampakkan kebencian kepadanya padahal kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang itu menampakkan kebencian kepada Allah? Dengan bermaksiat kepada Allah. Itu sama halnya dia seperti itu, mengkufuri nikmatnya. Syuraih juga berujar, setiap kali seorang hamba ditimpa suatu musibah, pasti di sana ada 3 nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah itu tidak berkenaan dengan dirinya. Maksudnya pripun? Maksudnya musibah itu tidak sampai menghilangkan anggota badannya atau tidak mengenai dirinya. Yang kedua, musibah itu tidak lebih berat daripada yang terjadi. Maksudnya gimana? Maksudnya bisa jadi dia dapat musibah, tapi kanan kirinya atau yang lain mendapatkan musibah yang lebih besar. Sering kula sebutaken toh, kalau ben bagaimana Urwah bin Jubair itu bertandang kepada seorang raja, membawa anak sulungnya, anak itu semplak mati kali jaran. Setelah dikebumikan, tahu-tahu kakinya kena virus yang akhirnya terpaksa harus diamputasi. Meskipun begitu apa ucapannya alhamdulillah.
Setelah itu ada yang bertamu yang lebih mengerikan lagi, musibah yang mengenai, di mana dalam semalam dia kehilangan semua keluarganya, semua hartanya, dan semua termasuk pandangannya. Saya orang yang paling kaya di Bani Iya. Kemudian hingga datanglah banjir bah sehingga menghanyutkan semua harta saya, tinggallah anak kecil yang masih bayi dan juga seekor unta. Ketika aku mengejar untaku yang masih liar lari, maka aku lihat anak itu menangis, ternyata sudah di mulut serigala kepalanya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya aku mengejar unta tersebut. Setelah aku dapatkan, unta pun menyepakkan ke wajahku sehingga aku kehilangan penglihatan sampai saat ini. Coba bayangkan, itu dalam satu malam. Ya. Oleh karena itu raja ini berkata, suruh dia bercerita kepada Urwah bin Jubair. Ada musibah yang lebih besar. Tadi nek kehilangan duit 2 juta, itu masih ada yang lebih besar dari itu. Insya Allah nanti kita akan sebutkan sedikit kalau masih ada waktu. Kemudian Yunus bin Ubaid menceritakan seseorang telah bertanya kepada Abu Ghanimah, bagaimana keadaanmu? Ia menjawab, pagi ini aku dalam keadaan mendapat 2 nikmat yang aku tidak tahu mana yang lebih baik, yaitu dosa-dosa yang Allah tutupi sehingga tidak ada seorang pun yang mampu menelanjangiku karenanya, serta kecintaan yang Allah semaikan di dalam hati manusia yang tidak akan mampu dicapai oleh amal-amalku. Tegese pripun? Tegese bisa jadi seseorang, bukan beliau ya, melakukan kemaksiatan tapi Allah tutupi. Ini sebuah nikmat yang besar. Oleh karena itu dosa yang paling besar diantaranya mudzaharah. Apa itu dosa mudzaharah? Dosa yang Allah tutupi malah dia yang menceritakan. Itu dilarang. Nggih. Wah, aku ndek bengi tem-temanane nyungsep aku. Ini tidak boleh. Atau aku ndek bengi ngenyangi WTS kae. Itu tidak boleh. Itu dosa yang terang-terangan. Itu dosa yang besar. Tidak boleh. Serta kecintaan Allah yang Allah semaikan di dalam hati manusia yang tidak akan mampu dicapai oleh amal-amalku. Maksudnya, aku cuman seperti ini. Allah jadikan orang-orang itu cinta kepada beliau. Seperti ini. Kemudian dalam mengomentari yang tersebut ada ayat sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan kami beri istidraj, ujian kepada mereka dari arah yang tidak mereka ketahui. Surat Al-A'raf 7 ayat 182. Jadi kita hendaknya betul-betul takut terhadap istidrat Allah Subhanahu wa taala. Istidrat itu apa? Istidrat itu ditarik ke dalam kebinasaan dengan cara yang tanpa kita sadari. Dan ini bukan hanya dalam keadaan susah, tidak. Kadang dalam keadaan senang itu juga seperti itu. Rezekinya mengalir dari berbagai sisi, itu disuntak rezekinya. Tetapi dia bermaksiat kepada Allah. Hati-hati, ini termasuk istidraj. Istidraj. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-An'am ke-6 ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu
akhadnahu baghtatan faidahum mublisun. Ketika mereka melupakan peringatan kami, maka kami bukakan pintu-pintu kesenangan. Jadi malah dibuka pintu kesenangan. Hatta idza farihu bima utu, hingga mereka itu bangga terhadap apa yang kami berikan, maka kami siksa dengan sekonyong-konyong. Jadilah diam, berputus asa. Ini yang harus kita takutkan. Harus kita takutkan. Sahabat saja takut, apalagi kita. Ini hanya kita takut adanya istidros dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini juga disebutkan Allah di dalam surat Al-A'raf, kelanjutannya ya, di mana apakah penduduk negeri itu merasa aman dari datangnya azab Allah di malam hari, wahum naimun, sedang mereka dalam keadaan tidur. Begitu pula ketika waktu duha, mereka dalam keadaan bersenang-senang. Jadi satu ayat ini di mana kita itu takut terhadap makar Allah, itu kalau kita renungkan bisa menghentikan rasa kesombongan, menjadikan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mendorong kita untuk takut dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sufyan bin Uyainah berkata, mereka diliputi oleh kenikmatan dan terhalangi dari bersyukur. Banyak juga yang menafsirkan setiap kali mereka berbuat dosa, setiap kali itu pula mereka diberi nikmat. Jadi kalau orang itu dapat kenikmatan, awake dhewe jangan sekali-kali meri. Kenapa? Rasulullah menyebutkan, idza ra'aitallahu ta'ala yu'til abda minad dunya ma yuhibbuhu wa huwa muqimun ala ma'asyihi fa inna ma dzalika minhu istidraj. Seandainya Allah itu memberikan kenikmatan pada seseorang padahal dia selalu bermaksiat kepada Allah, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj. Istidraj apa tadi? Ditarik dalam kebinasaan tanpa disadari. Ini namanya istidraj. Tanpa disadari. Oleh karena itu jangan heran orang-orang yang ditarik ke dalam limpah nikmat itu kadang-kadang lebih sulit lepas, lebih sulit sadar daripada orang-orang yang diuji dalam keadaan kemiskinan. Nek diuji kemiskinan itu kadang-kadang kekurangan itu jadi kemutan, bangun tengah malam, berdoa, tadarruk, tawadhu kepada Allah, mohon kepada Allah. Tapi kalau diuji dengan berbagai limpah nikmat, itu kadang itu orang itu berat. Gimana badan? Kadang berat. Aku slow gara-gara ngopo. Jadi adanya memperturutkan hawa nafsu. Ini kebanyakan seperti itu. Seorang bertanya kepada Abu Hazim, apakah syukurnya dua mata? Wahai Abu Hazim, dia menjawab, jika kamu melihat kebaikan, sebarkanlah, dan jika kamu melihat keburukan, tutupilah. Jadi kalau kita syukur dengan mata, melihat kebaikan-kebaikan, itu bisa di copy, di paste, ataupun di share kebaikan-kebaikan. Kalau melihat aib saudaranya, ditutupi. Orang malah diler-ler. Demikian pula orang bertanya lagi, bagaimana syukurnya dua telinga? Abu Hazim ini menjawab, jika kamu mendengar kebaikan, peliharalah. Dan jika kamu mendengar keburukan, cegahlah. Sanggup napa mboten? Sanggup? Luar biasa.
Jadi kalau kita mendengar kebaikan, agar kita pelihara, kita jaga. Tapi kalau melihat atau mendengar keburukan, cegah. Itu kita cegah. Makanya kita harus aktif, harus terus semangat untuk berdakwah. Dengan seperti itu, insya Allah, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah satu kaum sampai kaum itu akan merubah apa yang ada pada dirinya. Dengan usaha kita merubah, insya Allah masyarakat itu tahu. Oh, mungkin ini bongsone cokean, tayupan, campur sarinan ora do senang. Dia tahu, akhirnya minggir dengan sendirinya berbagai macam kemaksiatan seperti itu. Kemudian orang itu bertanya lagi, bagaimana syukurnya dua tangan? Abu Hazim menjawab, jangan kamu gunakan ia untuk mengambil barang yang bukan haknya. Boh kuwi korupsi, boh kuwi merampas apa yang bukan haknya. Ini semuanya merupakan larangan, ya. Kemudian juga penuhilah hak Allah yang ada pada keduanya. Jadi nikmat tangan ini Masya Allah, Bapak Ibu dan Bapak. Kalau kita gatos itu luar biasa, nggak bisa dinilai. Ya. Kita saksikan orang-orang yang nggak punya tangan itu Masya Allah, betapa sulitnya. Ya. Mau minum saja harus menggunakan kakinya. Itu seperti itu. Nah, nikmat ini kadang-kadang kita baru sadar, kita baru ingin menjaga setelah diambil. Ini jangan sampai. Jangan sampai. Dan orang itu bertanya lagi, lalu bagaimana syukur perut? Abu Hazim ini menjawab, hendaknya makan ada di bagian bawah, sedangkan yang atas dipenuhi dengan ilmu. Termasuk kita mengisi dengan sesuatu yang halal perut kita ini. Kenapa? Karena Rasulullah menyebutkan la yadkhulul jannah lahmun nabata min sur. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari makanan yang haram. Jadi maksudnya tidak akan masuk surga, bisa jadi dia akan mampir dulu ke dalam neraka seberapa lamanya. Dari sini agar kita itu memperhatikan apa yang kita ambil, kita makan, kita berikan kepada keluarga kita. Jangan sampai gaco entuk, ini jangan. Jangan. Begitu pula bagaimana memenuhi yang atas itu dengan ilmu. Hendaknya kita belajar, sinau, terus belajar. Karena orang itu kalau tidak punya ilmu, tidak bisa. Ini perkaranya halal apa haram, kadang-kadang tidak paham. Kalaupun paham karena lemahnya iman, akhirnya tetap timbat. Ini kenyataan di lapangan seperti itu. Kuatnya ilmu, kuatnya keyakinan itu akan mendorong seseorang itu untuk menahan diri dari perkara-perkara yang haram. Dan orang itu bertanya lagi, bagaimana syukurnya kemaluan? Ia menjawab dengan firman Allah Ta'ala, walladzina hum li furujihim hafidun ila ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin wa man ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul ghadun. Dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka kecuali kepada istri-istri mereka atau budak sahaya yang mereka miliki. Jadi betul-betul dijaga. Maka mereka tidaklah tercela. Dan barang siapa yang mencari selain semua itu, merekalah orang-orang yang melampaui batas. Jadi kalau kita betul-betul bersyukur kepada Allah,
kadang-kadang perkara yang mubah itu bisa berubah jadi ibadah. Contohnya apa? Wa fi butni ahadikum shadaqah. Ketika kamu mendatangi istrimu, ini juga sedekah. Ya, dadi nek jenengan rada lesu, sebelah pihak menghendaki, sabar. Ingat bahwa ini adalah sedekah. Begitu pula yang laki-laki semangat, yang perempuan itu lesu, maka yang harus semangat karena ini juga adalah sedekah, kebaikan. Sing mburi ki nyambung apa ora Nyambung nggih, Bu? Nyambung insyaallah. Kemudian orang itu bertanya lagi, bagaimana syukurnya dua kaki? Dia menjawab, jika kamu melihat seseorang yang soleh meninggal, segera teladani amalnya. Dan jika mayat itu orang yang tidak baik, segera jauhi amal-amal yang dia kerjakan. Kamu bersyukur kepada Allah. Sesungguhnya orang yang hanya bersyukur dengan lisannya itu seperti seorang yang memiliki pakaian tetapi ia hanya memegang ujungnya, tidak memakainya, maka ia pun tidak terlindungi dari panas, dingin, salju dan hujan. Tegese nek wong kono mau lambene mung kandha syukur ning kok badane kono mau dienggo maksiat, ora bedane nyangking klambi cekel pucuke tok ora diagem. Nggih, dadi ya jane kena udan kepanasan. Itu seperti itu. Syukur itu ya tadi itu, okay? Syukur ngakoni wonten manahipun nikmat Allah, diucapke wonten lisane kanthi memuji dumateng Allah, lajeng dipun ginakaken nikmat kula wonten kridhon Allah. Kemudian yang terakhir, beberapa ulama menulis surat kepada saudaranya. Pagi ini kamu diberi nikmat oleh Allah yang tidak terhingga, padahal kamu banyak bermaksiat kepadanya. Kami tidak tahu terhadap yang mana kami harus bersyukur, terhadap keindahan yang dimudahkan atau terhadap dosa-dosa yang ditutupi. Artinya agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang terus diberikan meskipun kita banyak melakukan kemaksiatan dan Allah menutup kemaksiatan tersebut. Dari sinilah hendaknya seseorang itu terus-menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tidak ada pertanyaan tahun ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.